Gimana cara kayak ngatur standarisasinya? Oh, nih harus gorengnya berapa menit. Jadi bener-bener pakai stopwatch gitu terus ting gitu. Enggak feeling sih, Mas. Oh, pakai Enggak, feeling. iya, Iya, feeling. sih, Mas. Waktunya buka warung. Wih, ternyata protein itu bermanfaat ya untuk menambah imunitas tubuh ya. Apalagi masa-masa pandemi begini, mengkonsumsi protein bagus juga nih ya. Wah, kalau ada cemilan-cemilan dari protein sih menarik juga nih. Apa itu, Mas? Saya tadi nyari ini cemilan protein tinggi, tak bawain. Ini skripnya diganti soalnya. Padahal Oh. biasanya yang bawa warung kan. Iya, makanya. Yang punya warung biasa yang bawain ini gantian saya. Oke. Disuruh soalnya. Oke. Kita ikut. Penasaran nggak? Penasaran? Ya, kita lihat aja siapa sih yang datang kali ini. Selamat datang di Podcast Sang. Hebat di awal, hebat selamanya. Ini biasanya kan Pak, saya tuh nggak kebiasaan kalau awal-awal udah ada berduaan kayak gini. Jadi Makanya. agak grogi gitu loh. Saya bingung saya mesti ngapain. Iya sama, saya juga bingung. Biasanya langsung ngomong. Nah, mending dari begitu, mending langsung aja monggo dikenalkan. Halo, nama saya Elinda, owner dari Nyonya Patin. Mungkin teman-teman masih belum tahu apa itu Nyonya Patin. Nyonya Patin adalah kerupuk kulit ikan patin yang tinggi protein dan tinggi gizi. Saya Januar, owner juga kerupuk kulit ikan patin Nyonya Patin, sekaligus suami Mbak Elinda. Kaku sekali ya? Iya. Ini kenapa ini? Saya mesti ngapain nih? Ya, makanya ini kaku banget soalnya. Kita Daripada pura-pura kaku. aja dah, jualan apa gitu biar agak lemes gitu. Mau Tugas buka langsung. tugas saya kan makan, Mas. Biasanya kalau di sini Ya mendingan. bentar, kan belum Bentar. dipersilahkan. Kan yang Oh, bawa iya. saya loh. Oh iya. Ayo. Silahkan. Enggak, ini Makasih, biar, Mas. ini biar suasananya agak cair dulu Oh, aja. iya. Udah dipersilahkan kan? Tadi? Iya, silakan Mas cicipin Mas. Yang bawa saya loh. Kalau cicipin rasa original dulu aja, kan belum ada bumbunya. Itu apa? Ini Ini yang rasa. sapi panggang. Cobain rasa original dulu. Saya pikir rasa tinggi protein. Nggak, aku bingung ini. Apa kulit ikan patin terus rasanya sapi panggang? Kenapa nggak Iya. rasa ikan gitu loh? Soalnya sudah ikan, Mas. Iya, bisa, Original. boleh. Iya, yang ini original. Ada sedikit pedasnya dikit sih, rasa sapi panggang. Oh ya? Ini pertama kalinya loh kayak kita lagi podcast langsung makan. Iya. Biasanya basa-basi Iya, dulu. makanya basa-basi setidaknya kenalan dulu kayak gimana. Kok udah langsung makan aja tuh? Kebetulan lah, Mas. Hah? Kebetulan belum nyemil sehari ini. Dua di situ. Kan pura-puranya. Habis dua. Oh, Nah. ini Mas, sapi panggang original. Katanya disarankan original dulu. Udah makan sih sebenarnya. Cuma kan pura-pura enggak ini Iya. ya. Ini kan ini apa Pura-pura sesuai kaget. skripnya belum? Sesuai skripnya belum. Nah, ya Mas baca skrip saya makan. Ya. Jadi Ini harusnya gimana? sebelum makan harusnya ini dong apa dikenalin kenapa sih dulu apa bikinnya kayak patin, kenapa nggak keripik kulit ikan teri atau apa gitu. Sebetulnya saya dulu sih yang mempunyai ide seperti itu. Waktu itu kan istri ulang tahun tuh, saya kasih kadonya itu kado kulit mentah. Kulit mentah. Iya. Nggak, ini gimana? Ulangi kasih ulang tahun kasihnya kulit mentah. Iya. Iya. Oke. Jadi Kulit kita sopo. nggak saya kasih kado apa-apa ya kulit mentah. Ayo kita jualan mulai nol gitu. Ayo kita bekerja keras lagi 3 tahun silam. Ini sebenarnya mau romantis tapi kayaknya nggak romantis Iya, gitu ya. benar. Menyusahkan, Mas. Itu sebenarnya itu kadonya kado bisnis berarti. Iya, kan? benar. Usaha. Oke. Lanjut, saya makan lagi. Nah, nggak biasanya sambil makan itu sambil di apa tanya-tanya gitu. Kamu ini crispy Kan juga. tadi soalnya yang datang sampean dulu. Harusnya yang nanya siapa? Biasanya kan saya, tapi itu saya tadi Mbak Nampan. Oh, jadi Mas nanya istrinya. Iya, Iya. saya berdua aja. Gimana Mas Ini rasanya Mas? Enak ya? enak. Ya udah, Buat- jangan kebanyakan maem terus. Lah terus piye? Nggak apa-apa, cocok Loh, kan- loh Mas untuk diet. Hah? Iya, diet? benar. Kok bisa? Nggak apa hubungannya kulit ikan patin sama diet? Biasanya kan kok kulit itu kan apa cenderung berlemak, Iya. apalagi kulit ayam kan. Iya. Kalau kulit patin ini Mas, kenapa kalau kita makan kan nggak bisa berhenti?
Bisa, saya bisa. Kan belum makan ya. Belum. Iya. Kan ceritanya belum makan. Oh, iya. Lo juga bisa Ini berhenti. cocok. Hah? Itu belum. Terus Mas nggak apa-apa, cocok untuk diet. Karena kan kulit patin dari kita prosesnya itu berbeda sama sama proses-proses lain yang ada. Jadi gimana Yang ya? lain itu kan Iya. sistemnya pakai jemur ya Mas Jemur. ya. Jemur dahulu, dikeringkan baru digoreng ya. Ada juga yang oven atau apa. Kita tuh prosesnya lama. Jadi Peres. prosesnya lama. Proses. Jadi dari mentah itu kita cuci dulu, ngilangin lemaknya, pakai jeruk kan, ngilangin amis, bau amis dan lain-lain. Habis itu kita proses bacem, istilah Jawa itu membacem itu ya. Dibacem. Bacem sama rempah-rempah, habis itu kita goreng. Prosesnya lama Mas. Dari kulit basah sampai jadi siap konsumsi seperti ini bisa 5 sampai 7 harian. Hah? Iya, lama. Produksinya kecil banget dong berarti kayak gitu. Enggak, Enggak. kita sudah mensiasati itu. Dengan cara Dengan cara punya lahan yang punya, gede. nah, kan nggak butuh itu toh Mas, lahan Nggak yang butuh luas. lahan. Kita di cuaca apapun bisa produksi. Kalau kalau sistem jemur kan, kalau ada hujan apa Iya. kan keterbatasan itu ya Mas ya. Hmm. Kalau kita dari mentah itu kan langsung kita proses, langsung kita goreng pertama itu tadi. Dengan digabung Jadi sama ada beberapa kali proses. Ini masih basah dong ini berarti kok diproses. ya di Apa? fermentasinya itu tadi. Hmm. Ada fermentasi, kita bikin layu baru kita jadi Sebenarnya kalau saya makan ini, Iya. itu inget yang biasanya dari Singapura itu apa? Irvin ya? Iya. Irvin Iya. apa-apa. Karena kalau orang-orang dulu selalu ngomongnya ini apa? Kulit salmon. Itu kok saya rasa Sama ya? patin deh itu deh. Ini versi low budgetnya ya kayaknya. Enggak, rasanya sama ya. Rasanya sama. Nah ini low budget tuh emang harganya berapa? 25.000. Oh iya, di sana mahal. Beda, sana ratusan ribu. Iya. Gimana Mas? Bikin lagi nggak? Bikin lagi? Bisa Enggak. berhenti kok, bisa berhenti. Enggak, emang. Nggak bikin lagi ya Mas ya? Enggak salah. Enggak salah. Di luar udah habis 1 bungkus ya. Nggak apa-apa Mas, kita bawanya banyak kok. Kalau kurang tinggal itu aja ya. Tinggal telepon kami lagi. Oh, bisa. Bisa. Saya antar ya. Bisa Saya banget. antar. Nanti jangan lupa ditransfernya. Mbak, bagian transfer ya. Saya bagian ini aja nikmatin. Nah, kan namanya kan biasanya nih orang tuh jualannya kan dagingnya lah. Kan kalau dagingnya banyak, tapi kan kok kulit kan sedikit. Gimana cara bisa cari apa kayak supplier kulit patin gitu? Kalau supplier banyak sih Mas. Oh ya? Kulit patin ini melimpah loh Mas di Indonesia. Oh ya? Iya benar-benar melimpah. Jadi kita memanfaatkan bagaimana ini kan limbah ya Mas. Wow. Ya limbah patin. Gimana cara kita memanfaatkan limbah agar bisa dimanfaatkan? Kita banyak supplier besar dari Jawa Timur yang Proses. iya Proses filet daging patin. Jadi dari situ saya ngambil apa ya? Ada apa namanya? Bahan limbah ini tadi gimana caranya untuk bisa berharga? Jadi selama ini dibuang sama Nggak dibuang sih, bukan limbah. Kalau untuk pabrik kan istilahnya limbah tuh Mas itu. Yang dikejarnya kan dia kan dagingnya aja. Ya bukan limbah-limbah terus murah gitu bukan. Nah, itu dia kirimnya kulit itu untuk proses jemur, dibikin rambak itu yang mengembang tanpa ada rasa, ada amis. Dari situ punya ide gimana caranya ini saya bisa berusaha dengan kulit yang melimpah ini gitu. Iya, ini nggak berasa amisnya loh. Iya. Saya sengaja pakai masker biar nggak makan. Kalau saya sih ya makan aja. Iya. Tugasnya Tapi kan makan. Tapi katanya cocok buat diet. Kayaknya ngelihat langsung. Iya, ini Iya. bapaknya buat diet ini. Kalau makan terus sambil minum air putih kan kenyang sudah. Iya. Enggak sih sebenarnya bisa makan terus sih sebenarnya bisa kok disuruh makan terus kita bisa makan terus kok. Nah, kalau kayak apa namanya? Kayak awalnya ngebuat ini tuh sebenarnya motivasinya apa sih? Cuma itu karena tadi hadiah apa? Hadiah atau apa sih kayak mau apa kayak mengawalinya gitu loh. Jadi kita mengawalinya itu kita ingin membuat produk yang unggulan, tapi bisa diterima oleh semua masyarakat Mas. Jadi kalangan menengah ke atas ataupun ke bawah itu bisa menikmatinya dengan harga yang ekonomis seperti ini. Tuh. Makan terus kayak nggak susah-susah gitu.
Ini Lanjut aja, Bang. nggak masa mau dari awal sampai ini Makan. Terus saya suruh ngapain ya di sini? Ya nggak tahu. Udah, itu saya siap beres-beres belakang ya, Mas. Nggak mau bawa. Enggak. Biasanya bawa. Yaudah, Nggak mau makan. Indonesia aku belum coba yang ini kok. Enggak. Ini yang apa ya? Oh, Rasa sapi sapi panggang. Sapi panggang Sapi belum. panggang. Apa? Nah, kayak kenapa? Ya, ini kan tadi bisa dibilang limbah lah. Iya. Terus kenapa kayak optimis bisa mengolah limbah ini menjadi suatu nilai kayak hal yang lebih gitu loh. Padahal kita kan bisa aja tadi kenapa nggak dagingnya atau apa. Ya awalnya sih kayak gitu Mas. Hmm. Gimana ya ini ya untuk kan kadang orang itu susah ya makan ikan untuk makan ikan untuk lingkup wilayah saya. Itu Emang lingkupnya di mana ini? di Lamongan. Lamongan, Jawa Timur. Oke. Kan kebanyakan makan ayam gitu kan. Gimana caranya nih? Oh ya udah cobain dulu lah kulitnya dulu lah. Itu prosesnya lama itu. Kita risetnya itu dari awal itu sampai jadi kerupuk ini kan 6 bulan butuhnya. Gimana nih respon dari masyarakat atau bisa diterima apa enggak gitu. Baru kita bikin nama ya udah Nyonya Patin itu, dan keunggulannya sih bagus untuk masyarakat agar bisa makan ikan terus gitu loh. Iya. Pengennya sih kayak gitu. Tapi kan kulitnya ini. Iya kan dari kulit kan menuju ke ikannya itu. Nah, Dagingnya. kenapa nggak dagingnya dulu baru ke kulit gitu? Karena ini Pak pengen mengolah limbah dulu Iya. lah. Mengolah limbah dulu lah. Memanfaatkan lah Mas. Kan tadi dibilang berlimpah. Jadi sebenarnya masih bisa kayak diolah lebih banyak lagi dong ya. Bisa. Oke, kayak karena sebenarnya kan hal-hal kayak gini kayak orang di luar sana kan suka lah. Orang Indonesia yang di Singapura aja kalau bawa oleh-oleh itu pasti yang itu Irvin itu. Iya, Padahal di Irvin. sini sendiri aja kita sebenarnya punya banyak kan. Cuma ini mungkin bedanya rasanya sapi panggang tadi sama barbecue kan, nggak ada yang salted egg Iya, atau apa. Belum. Oh, belum. Iya, memang belum Soalnya itu harganya kedepannya. Apa harganya nggak ini mahal kalau satu egg? Iya. Emang semahal apa? Nanti Kita- saya kenalin supplier itu tadi ada bubuk tadi kalau mau. Kalau bicara tentang Singapura, ada Mas orang teman kita di Singapura, bukan teman sih, customer kita di Singapura, mereka belinya dari kita. Beli. Iya, Waktu beli. main ke Surabaya, Oke. dia tuh dicobain sama customer. Jadi Mm. dari customer ke customer Iya. gitu loh, Oke. Mas. Kok enak ini, terus ngubungin lagi, suruh cepet-cepetan kan Mas di situ. Ayo, saya mau order ini buat balik ke Singapura, pulang ke Singapura, saudara saya ini kok cocok kan kayak gini. Langsung saya bikinkan. Sampai sekarang juga repeat order, Repeat bahkan order sampai ke Malaysia pun Singapura. juga. Oh, berarti ini penjualnya udah kemana aja nih kok udah kayak gini? Tapi nih? cuma itu kecil Mas, skala kecil. Ya nggak apa-apa, tapi kan penjualnya udah kemana aja gitu, kayak Iya. menarik banget, kayak hampir apa udah ekspor lah ini ngomongnya. Kalau Indonesia kita sudah menyeluruh ke seluruh Indonesia lewat online Mas. Kalau ke mancanegara ya itu tadi Malaysia sama Singapura, meskipun kuantitinya nggak banyak kalau order untuk dimakan sendiri soalnya konsumsi Oke, pribadi. ya kan itu kan awalan lah, awalan gimana nanti sampai masuk ke Dubai juga. Oh, ke Dubai juga. Kan gini, ada ada pembeli ikan dari Sri Lanka, penjualannya ke daerah Dubai sih Mas. Kita cuma iseng-iseng gitu loh, ini buat oleh-oleh dari Indonesia gitu kan. Akhirnya dia responnya bagus, terus terbentur dari itu sih kita izin dan lain-lain sama corona itu. Oke, oh iya ya, karena corona ini jadi kayak ngehalangin semuanya Iya. lah. Enggak, karena tadi saya denger ya, ini kan menurut ada kok di warung ini tuh memang ada kabar burung biasanya. Iya. Biasanya tuh terus tadi dengar katanya mau ekspor ke Sri Lanka. Iya. Oke. Dan makanya saya diceritain, Mas ini. Oh iya, cuma kan kalau dari saya pribadi, saya kalau ekspor nggak pernah ekspor barang apa, ini kan makanan kan. Kalau makanan kan perlu ada izin yang harus Iya. diurus dulu kayak BPOM lah, apa itu. Makanya saya, Mas ini gimana ya cara ekspor? Aduh, gimana ya cara ekspor? Saya nggak pernah ekspor makanan. Sulit, Mas. Kalau misalnya kalau kayak kita, saya kan kebetulan apa mebel, oke lah saya mungkin bisa bantu karena apa saya ngerti. Tapi kan ini kan nggak dimakan mebel. Iya. Kalau ini kan makanan yang emang harus melewati apa uji klinis lah supaya waktu dibawa ke apa diekspor ke luar negeri kan jadi jauh lebih aman. Iya, seperti itu. Iya, emang ngurus izin ya lumayan susah ya. Iya, susah Mas. Lumayan susah ya emang benar sih. Apa waktu terbentur sama corona itu tadi Mas. Nah, Jadi, iya ketambahan ini corona itu juga kemarin jadi. sempat telepon lagi Mas, gitu nanyain kabar gitu. Gimana nih? Ya situ intinya sih gini sih.
ke Indo dulu lah, ayo kita jalan-jalan, kita apa gitu. Dia masih belum berani juga gitu, sama-sama belum berani gitu loh Mas. Ya benar sih ya. Saya pun juga nggak berani juga sih. Nah tadi ngebahas, kita balik lagi deh, penjualan tadi, distribusi penjualan kan udah ke mancanegara. Tapi kita coba fokus lagi yang di domestik lah. Tadi katanya udah menyeluruh lah karena lewat online. Nah itu sebenarnya bisa diperoleh di mana aja sih? Kalau online kita hanya di blibli.com Mas. Oh. Iya, kita online kita di blibli.com, karena di blibli.com itu kita seperti dimudahkan. Karena kita langsung yang pegang tokonya, tapi ada kayak banner online seperti flash sale gitu-gitu, itu dibantu oleh tim Blibli. Jadi ini berarti kayak dimanjain gitu sama tim. Iya. Full service lah Mas. Full service. Kita itu di full service kan sama Blibli. Serius maksudnya. Soalnya kalau kita flash sale di Blibli itu orderan kita langsung sehari bisa 70 piece bisa. Ke online. Saya lagi mikir berapa omsetnya gitu kan tadi. Ya, okay. Dengan dimanjain, saya kok manjain oleh Blibli lah gitu. Jadi itu kenapa kayak kan banyak tuh kayak marketplace lain. Tapi nggak pernah kepikiran, saya mau jual di tempat lain lah. Ini saya juga biasanya nih orang-orang tuh jual kan ya langsung banyak gitu ya. Dan ini saya baru pertama kali ketemu, saya cuma jual di Blibli gitu loh. Iya. Karena gini Mas, kita itu kalau misalkan ibaratkan Mas Kaisang mau beli ya, order sekarang saya buatin langsung dari sekarang. Jadi penggorengannya langsung Mas Kaisang pesan, baru kita bikin. Jadi mulai dari situ tanggal itu sampai ke 4 bulan sampai 6 bulan ke depan masa expirednya. Jadi kita masih fresh Mas. Oh ini jadi kayak jualannya tuh kalau kita order baru dibikinin? Iya. Kenapa nggak nyetok, nggak mau pakai pengawet atau apa? Saya nggak mau Mas. Kalau pengawet sih kita alami Mas. Alami ya Mas ya. Ada Pakai rempah-rempahnya itu tadi. gitu ya? Iya. Benar. Kalau pengawet kita alami. Karena biasanya yang barang-barang seperti ini kan ya itu tadi kasih pengawet dikit lah biar ini bisa disimpan, jadi kan penjualannya jadi lebih cepat lah. Soalnya saya suka Mas sama istri saya, 3 tahun kita berjualan, hampir 3 tahun, setiap menggoreng kita sama istri saya itu nyemilin nggak habis. Terus 2 bungkus habis sehari. Jangan-jangan ini rugi gara-gara itu. Karena kita jualan kan saya suka Mas. Oke. Jadi misalkan kayak minyak juga, kalau minyak jelek kan saya makan juga, anak saya juga makan gitu loh Mas. Lagian ini kerupuknya manja Mas. Kalau biasanya kan minyak berkali-kali bisa ya dipakai. Kalau ini nggak bisa. Kalau ini pakai minyak berkali-kali, nanti minyaknya ngendap ke pori-pori kerupuknya. Jadi kita selalu pakai minyak yang terbaik. Percaya nggak Mas, ini tanpa spinner. Spinner itu apa ya? Pengering minyak. Pengering minyak yang untuk kerupuk itu loh Mas. Jadi kalau dimasukin alat nanti minyaknya bisa keluar. Jadi kayak kering kayak gini. Ya, kayak ini tanpa Mas. Berarti spinner. cuma benar-benar digoreng biasa gitu ya? Dengan proses yang manja. Rumit. Nah, dengan hal serumit itu tuh nggak pernah mikir kayak saya coba deh beli mesin atau apa yang setidaknya mempermudah lah untuk produksi atau apa gitu. Ada kepikiran sih Mas, tapi kita step by step dulu lah. Ini pasti pakai wajan gede. Iya, wajan ini. Nah, hal-hal kayak gitu kan sebenarnya gimana cara kayak ngatur standarisasinya? Oh, nih harus gorengnya berapa menit. Jadi benar-benar pakai stopwatch gitu terus ting gitu. Enggak feeling sih Mas. Oh, pakai feeling. Iya, feeling. Kita kan sudah memahami kerupuknya Mas. Oh, kalau berarti teksturnya sudah seperti ini, berarti sudah selesai seperti itu. Nggak pakai stopwatch, nggak pakai Mas. Alarm juga enggak. Hebat juga ya sebenarnya. Nggak, karena kalau misalnya kayak ini, kayak saya kan ada ayam goreng. Iya. Kita tuh punya SOP yang dimana nggak boleh tuh goreng pakai filling, karena kita harus benar-benar goreng di 12 menit 10 detik harus sama itu terus, nggak boleh lebih kayak mentok-mentok beda 5 detik lah gitu. Tapi emang sebenarnya makanan itu jauh lebih enak kalau kita sebenarnya pakai filling sih. Emang oh iya ini udah mekar, tapi kan nggak semua orang kan bisa diajarin seperti itu dan punya passion untuk goreng itu kan nggak semua orang kan. Karena saya juga dulu pernah udah coba deh goreng ayam, cuma dilihat gini diangkat masih ada darahnya. Makanya kadang-kadang udahlah saya kasih SOP di mana
udah ngikutin aja, Iya. jangan aneh-aneh saya. Iya. Karena kok nggak gitu ya udah. Tapi kalau dihitung untuk waktu sih Mas, ketemunya sama, detiknya juga sama gitu loh Mas. Gitu. Ya karena kan udah Iya. biasa. Udah. Karena dan ini Terbiasa. kayak maksudnya usahanya terus ya udah bener-bener feelingnya ya oh ini udah mateng. Kan kalau di tempat saya kebetulan kan kadang-kadang pas pegawainya ada yang sakit, jadi kasir harus gantiin. Iya. Nah kayak gitu-gitu kan harus lihat buku panduan lah intinya Iya, lah. iya. Saya mau balik lagi ke penjualan lah. Sebulan omset berapa sih? Ya ini deh berapa bungkus deh terjual berapa bungkus deh terjual berapa bungkus Kalau terjual lebih gampang berapa Berapa kilo deh berapa piece aja Berapa ya Mas piece ya? aja? oh deh boleh Ya, kalau sehari kita bisa menghabiskan kurang lebih 50 piece untuk Terjual. customer online dan offline. Oke. Itu beda lagi kalau ada Seller. event yang kayak flash sale, Ah. Harbolnas seperti itu. Dulu waktu Harbolnas kalau nggak salah, kita sehari bisa 400 piece. Sehari. Gitu. Kita kerjakan juga sehari 400 Sehari. Bisa? Bisa. Ya, saya lagi hitung-hitungan katakanlah sehari tadi 50 udah 50 kali 30 1.500 kali 20.000 oh iya. Lumayan alhamdulillah Alhamdulillah ya Mas. apalagi kok udah 400 Itu tapi kan nggak tiap hari, Mas. ya tapi kan tetap Iya. ya Ada- bersyukur iya, lah bersyukurin alhamdulillah. lah kayak ini dan itu cuma bener-bener cuma dari beli-beli tok. Kalau Tadi kan ada oh offline, iya, tapi iya ada offline, offline, iya kan? beli-beli offline tidak seberapa Mas. Soalnya kan kalau customer mau beli offline kita saranin ke rumah aja karena memang kita belum punya outlet. Itu jarang ada yang mau. Oke. Itu untuk biasanya dari luar kota mau dibawa pulang gitu baru ke rumah. Kalau iya banyak via beli-beli aja. Oke. Itu pun di beli-beli banyak yang repeat order. Online kan, online maksudnya itu online masuknya itu kan di Instagram, Oke, oh itu itu. Facebook, Iya. kan Iya, banyak itu Mas. banyak. Terus kalau untuk kayak gini nggak ada resellernya atau apa gitu? Ada sih, Ada. Oh ada. ada. Jadi Iya, emang reseller. siapapun bisa jadi reseller atau Bisa. apa? Bisa. Nah tadi kayak apa kan punya reseller. Resellernya itu sebenarnya apa tumbuh nggak sih dari apa tahun ke tahun gitu? Atau emang masih ya segitu-segitu aja? Atau kok misalnya reseller tumbuh kan berarti emang apa namanya dari segi apa dia jualan ini pun juga happy gitu loh. Iya. Banyak sih Mas. Ya maksudnya itu tumbuh ya. Tapi kita harus mensiasati kalau setiap kota satu Mas. Kenapa? Sementara ini untuk Oke. sementara Oh, ini ya untuk Mas sementara ya. ini. Kan Untuk kita kan sementara pandemi juga atau apa. Jadi untuk setiap kota satu reseller. Banyak Kalau agen juga ada Oke. gitu. Banyak juga yang udah nggak mau jadi reseller karena kan kita ngaturnya gini Mas. Kami kasih harga 25.000, kamu jualnya harus 30.000. Oh, karena kadang-kadang pengen jualan Ya, yang lebih kan. Mereka jualnya 35, 40. Nanti yang dikomplain kan kita Mas, kok Ah. nggak laku atau Ah, apa kan ah. mereka jualnya kemahalan. Itu saya kasih saran untuk 30.000 aja. Kami Oke. 25.000 itu kami potong lagi untuk reseller gitu loh Mas. Oke. Tapi mereka nggak mau, tetap kekeh Nah, jualin harga yang lebih mahal. Sebenarnya kan bukan karena mereka nggak puas dengan produknya, Iya, tapi kan lebih tapi ke karena- harganya kan diatur Iya. kan. Ya, tapi kan itu hal yang wajar lah. Hal Kita yang juga maksudnya beli di kota A, B, C ya harganya sama Sama, gitu. iya. Jangan sampai ada harga yang berbeda kan. Beda. Nah, balik lagi tadi kan bahas pandemi nih. Iya. Kalau pas pandemi itu penjualannya turun nggak sih? Alhamdulillah kalau pas pandemi makin naik Mas. Waduh ini kok curang ya. Karena kan orang-orang males Mas ya beli offline itu. Sekarang online aja deh, tinggal klik udah di depan rumah. Jadi pandemi ini makin alhamdulillah makin meningkat Mas. Ya nggak apa-apa lah ya sang pisang ya. Nggak apa-apa. Kok nggak sebelahnya ditulisin sang patin gitu Mas? Kok Iya. ada yang aneh Mas? Kan lucu sang patin sama sang patin. pisang Ini gitu. kenapa nggak semua disangin sih sebenarnya sih. Nah, terus membahas tadi pandemi sudah, kayak apa sih kedepannya yang dipengenin dari Nyonya Patin ini? Next goalnya gitu loh. Kedepannya sih ya untuk bisa apa ya membuat outlet sih Mas tiap kota-kota besar ya setidaknya setahun pertama itu 100 outlet karena gini Mas outlet yang kami inginkan itu tadi
gimana orang lain itu merasakan seperti saya rasakan gini. Setiap kali goreng, dia merasakan waktu hangat itu enaknya luar biasa. Jadi ini aja udah enak, apalagi kalau goreng langsung hangat. goreng Waktu gitu. Iya. hangat, Oh. dingin. Pasti beda banget ya. Iya. Pasti beda banget. Tapi nggak ada yang digoreng di sini Loh, gitu. Gini loh Mas, kan banyak orang yang setahu saya Mas ya, Iya. dia bikin tapi dia bosen Heeh. untuk makan. Saya, istri saya, anak saya, mertua saya, ibu saya kalau lagi hangat itu, waduh, ini buat dijual loh, itu kan kayak gitu Iya. sih. Jangan Oh. makan banyak-banyak kok dijual itu Oh, oke. gitu. Kayak gitu. Terus kenapa Pak waktu kesini nggak bawain yang baru digoreng gitu, apa goreng di sini kan juga bisa. Biar Mas Kaisang itu penasaran. Penasaran. Oh, apa itu disuruh ke Lamongan juga. Iya. benar. Sebenarnya sih dalam menjalani khususnya inilah jualan kulit ikan patin. Rintangannya itu apa sih, Mas? Mbak? Kalau rintangan sampai saat ini belum ada, Mas. Oh iya, soalnya pas pandemi malah penjualan Iya. naik, kesel saya. Tapi kan itu rintangan pandemi itu yang susah itu pengirimannya Mas. Pengiriman. Apa nih, Mas? Ya, Komplainnya tuh untuk- gini, Hmm. komplainnya gini, Mas, saya mau makan kulit ikan patin, kenapa harus nunggu 4 hari? Gitu. Minimal. Komplainnya emang cuma gitu Iya. aja Mas. Oh, jadi emang apa sebenarnya dibeli sendiri pun itu kayak pre-order gitu ya? Enggak, Bukan. 4 hari kan Dia lama nggak sabar untuk pengirimannya, Mas. nggak sabar untuk makannya tuh loh Mas. Komplainnya seperti itu. Oh, maksudnya gitu. karena pengirimannya tuh emang lama. pas lama. Iya. Ya gitu pesen yang sehari dong. Apa? Pesen yang 1 hari nyampe gitu lah. Kan customer kita banyak yang di Jakarta, Mas. Kan nggak bisa yang 1 hari sampai. Oh, kok dari Lamongan nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh. Minimal itu 4 hari. Nyampe Maksimal. Jakarta. Oh, Maksimal. Minimalnya 3 hari 3 lah. hari, iya. Maksimalnya Nyampe 4 hari. Jakarta. Iya, ya namanya kalau orang udah ngefans sama kerupuk kulitnya ya disuruh nunggu 4 hari ya Iya, mau lama. juga sebenarnya. Ya kayak gitu pengen bener ya buka outlet di Outlet, Jakarta. Ya, itu, Mas. Insya Kenapa nggak Allah. buka di Jakarta? Ya, Nggak ada. ya. Serius loh. Loh, iya. Banyak Mas gitu. Bikin outlet di sini gitu loh. Ah, kenapa harus nunggu lama gini? Iya, sabar dulu ya. Sabar dulu kita. Aduh. Dari situ kan tadi ya udah gini aja wis. Aku beli sekian gitu. Nanti saya bantu jualin gitu. Sampai sana, besoknya dia order lagi. Iya. Udahlah Kebanyakan bikin outlet seperti aja itu. di sini Ya, gitu. makanya udah bikin outlet kan kami juga ada beberapa outlet tuh kalau mau dipakai juga bisa. Itu serius. Serius, Mas? Iya, nanti ngomong belakang aja. Oh iya. Ini kan masih acara. Iya. Nah, ini Mas, Mbak, sebelum apa ditutup apa namanya ini podcastnya itu biasanya kita inilah. Ini kan yang nonton kebanyakan anak-anak muda. Gimana sih cara kayak apa setidaknya ngasih mereka semangat lah supaya mereka itu mau berwirausaha. Maksudnya dalam bentuk apapun mau jualan apa namanya kulit ikan patin, misalnya pisang goreng, itu tetap mereka nggak ada rasa gengsi, nggak ada rasa malu. Apa sih yang bisa disampaikan buat mereka gitu? Kalau disampaikan untuk teman-teman di luar sana itu ya tetap semangat, Mas. Jangan, kalau kita usaha jangan mundur. Saya udah beberapa kali usaha dan mundur. Itu nggak sabar soalnya, Mas. Hasilnya kok seperti ini aja. Akhirnya saya menekati Nyonya Patin ini besok harus lebih tinggi dari saya usaha-usaha yang sebelumnya. Dan akhirnya sedikit demi sedikit saya bisa mencapai apa yang saya inginkan dengan usaha Nyonya Patin ini, Mas. Seperti itu. Ketekunan. Ya, itu tekun. Kita harus tekun, semangat. Nanti waktu yang ngerubah, Mas. Nah, waktu yang Ya, Waktu yang ngerubah. Gitu, kalau itu kita tekun. lumayan lah dalam lah. Ya kata-kata kan, ya. soalnya kan kenapa? Dari waktu itu tadi kita bisa ketemu sama partner, cari apa teman, sahabat atau apa yang baru, ya kan dari situ nanti kita bisa ya ketekunan untuk bekerja keras loh Mas. Kita jangan patah semangat untuk menawarkan produk. Oke sih. Tapi ya emang itu sih kita jangan pernah ada apa kayak rasa malu, Iya. gengsi, jangan Iya. inilah anak muda sekarang kan biasanya kayak begitu. Halo, kami dari Nyonya Patin. Kerupuk kulit ikan patin yang tinggi protein dan gizi. Nyonya Patin ada 2 varian loh, rasa original dan rasa sapi pangkang. Kalau kalian penasaran, kalian bisa cek testimoni di Instagram @nyonyapatin. Dan kalau kalian mau belanja, bisa belanja di marketplace blibli.com. Apa Pak? Si Mas. Apa? Mau nanya, Mas. Ada yang mau dipesan lagi nggak ya, Mas? Enggak. Udah keluarnya paling Oh, paling enggak. nongol paling depan. Ini tak ambil boleh nggak sih?
Boleh, Ambil boleh, satu, Mbak. boleh. Ambil satu-satu. Satu doang. Ayo, Mas, Mbak, kita sudah diusir ini Iya. biasanya. Cuma nanya doang kok. Iya. Mari Pak. Mari, mari. Sok sih nggak bisa berhenti. Bisa-bisa aja kok. Wah, pembelajaran lagi hari ini ya. Ternyata ide-ide bisnis lucu juga ya. Orang-orang kalau ngelihat limbah pabrik, jijik, takut, ini malah bisa dijadiin barang jualannya. Idenya juga datangnya dari rasa sayang lagi sama istrinya ya. Bisa jualan langsung kan. Pandemi itu juga nggak perlu takut, bisa memanfaatkan kan yang namanya marketplace kayak Blibli, online itu malah naik penjualannya kan. Jadi ya ternyata peluang-peluang usaha dan cara berpikir orang itu menarik dan kreatif, terutama orang-orang Indonesia ya. Ya, terus juga pemrosesan itu tidak bergantung sama cuaca, jadi bisa kapan aja dilakukan. Menurut saya itu suatu bisnis proses yang sangat bagus, bisa dikembangkan lebih besar lagi berarti. Lumayan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat buat orang banyak. Waktunya tutup warung.